Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang bagaimana cara menghitung bunga pinjaman dengan sistem bunga tetap atau fixed rate ya. Ini kemarin hitungannya seperti ini kalau kita mau buat tabel. Dan ini kalau bunga pinjaman tetap ini masih banyak digunakan oleh koperasi ya dalam memberikan pinjamannya kepada anggota. Saya akan coba sharing tentang bagaimana menghitung bunga dengan sistem anuitas. Sistem anuitas itu adalah sistem bunga yang angsurannya tetap, namun angsuran pokok dan bunga pinjamannya akan berubah. Angsuran pokok akan lebih kecil pada saat awal periode dan bunganya akan lebih besar pada awal periode. Lalu angsuran pokok akan semakin besar pada bulan-bulan berikutnya dan angsuran bunganya itu akan lebih kecil pada bulan-bulan berikutnya dengan angsuran yang tetap ya. Itu yang dimaksud dengan angsuran. Pada koperasi, angsuran anuitas itu mungkin kalau untuk pinjaman ke anggota itu jarang digunakan ya. Karena mungkin salah satunya adalah kerumitan dalam penghitungan pokok dan bunga pinjaman karena dia akan berubah-ubah walaupun angsurannya tetap. Nah, tapi kalau kita melakukan pinjaman ke bank, maka ini pasti akan banyak menggunakan, terutama bank konvensional, itu menggunakan sistemnya adalah sistem bunga anuitas. Apakah kita KPR, KTA, atau pinjaman multiguna, atau mungkin bagi koperasi yang melakukan channeling, itu akan menggunakan sistem bunga anuitas. Kecuali kalau kita meminjamnya pada bank yang syariah. Kalau bank syariah itu sistem bunganya menggunakan sistem bunga tetap. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba saja. Data yang diperlukan sebetulnya hampir sama dengan kita menghitung bunga tetap. Tabel angsuran juga mungkin kita bisa gunakan data yang sama. Kita tinggal kita coba aja, kopikan data yang kemarin sudah saya sharingkan. Kita copy. Ini kita ganti dengan rem, kita ganti dengan anuitas ya. Dengan kasus yang sama, kita akan coba hitung pokok pinjaman, angsuran pokok, bunga pinjaman, jumlah angsuran, dan saldo akhir. Ini kita hapus saja dulu supaya langkah-langkahnya bisa teman-teman ikutin. Kita hapus. Jadi setelah membuat tabel seperti ini, nah ini pokok pinjaman kita ambil datanya dari pokok plafon pinjaman yang ini. Lalu angsuran pokok, nah dalam penghitungan secara anuitas, kita bisa menggunakan formula di Excel. Formulanya untuk penghitungan angsuran anuitas itu adalah dengan PMT ya. Kalau untuk pokoknya itu adalah dengan menggunakan rumus PPMT. Jadi teman-teman tinggal ketikkan di sini PPMT. Rumusnya seperti apa? Kita buka tanda kurung seperti ini. Kalau teman-teman bingung istilah-istilahnya, RET, PER, NVR, PP, dan sebagainya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini RET ya. Jadi RET ini adalah tingkat suku bunga per periode. Jadi kalau kita ini periodenya bulanan, maka adalah suku bunganya adalah suku bunga per bulan. Kita tinggal klik panah ini, kita ambil suku bunga per bulannya. Ini kita kasih absolut ya, kasih tanda dolar supaya nanti pada saat dikopikan tidak berubah. Lalu ini adalah periodenya. Jadi periode ini adalah periode angsurannya yang keberapa. Jadi kita ambil datanya yang ini. Ini kita absolutkannya di kolomnya ya, kolom A-nya. Lalu kita pindah NVR adalah total number of payment. Jadi adalah jangka waktu pinjamannya. Kita pilih jangka waktu pinjamannya, kita absolutkan juga. Nah, lalu ada PV ya, PV itu adalah present value-nya. Jadi nilai pinjamannya atau plafon pinjamannya. Kita ambil datanya yang plafon pinjamannya. Ini kita absolutkan juga. Lalu kita enter. Oke kan? Nah, nilai yang dihasilkan adalah nilai minus ya.
Jadi nilai dari rumus PPMT ini, nilai yang dihasilkan adalah nilai minus. Makanya untuk mempositifkan, kita tinggal berikan di sini tanda negatif PPMT. Nah ini adalah angsuran pokoknya ya. Lalu untuk angsuran bunganya, kita gunakan rumus IPMT. IPMT. Kalau bingung juga, kita tinggal klik di sini adalah rate sama suku bunga per bulannya. Ini kita absolutkan. Lalu periodenya adalah periode angsuran. Berarti yang angsuran ini kita absolutkan di kolomnya atau kita kasih tanda dolar di kolom A-nya. Lalu NVR-nya adalah total jangka waktunya. Kita ambil yang jangka waktu 12 bulan, kita absolutkan juga. Lalu ini adalah present value-nya, nilai pokok pinjamannya ya. Kita ambil yang 20 juta ini. Kita juga absolutkan. Kenapa diabsolutkan? Supaya nanti pada saat di copy ke rumusnya ke bawah, itu dia tidak berubah. Oke. Lalu oke ya. Nah ini 200. Nah ini juga sama, nilai yang dihasilkan adalah nilai yang negatif. Jadi kita kasih juga di sini tanda negatif. MT ya. Kalau sudah, kita tinggal copy rumusnya, karena tadi kita sudah absolutkan, tinggal copy, ini langsung jadi ya. Nah seperti ini. Jumlah angsuran itu bisa kita jumlahkan seperti manual seperti ini, atau ditambah. Nah, bisa dengan cara menjumlahkan seperti ini, lalu kita tarik formulanya, atau kita bisa gunakan juga rumus PMT ya. Ini sama dengan PMT. Kalau bingung juga, kita klik FX yang di sini. Nah, ini keluar seperti ini, rate-nya itu 1% ya. Rate-nya per bulan, kita absolutkan. NPR-nya adalah jangka waktunya. Absolutkan juga. Lalu present value-nya. Present value-nya adalah nilai uang yang plafon pinjamannya. Kita absolutkan juga. Oke. Nah, seperti ini. Kita juga kasih minus. Nah, hasilnya sama ya, antara kita jumlahkan dengan menggunakan rumus PMT. Kita tinggal tarik juga. Boleh, kalaupun misalkan menggunakan yang formula. Lalu saldo akhir adalah pokok pinjaman dikurangi dengan angsuran pokoknya ya. Ini kita bisa tarik formulanya ke bawah. Ini sama. Ini kita ambil datanya dari saldo akhirnya ya. Untuk pokok pinjaman awal bulan kedua. Jadi dari saldo akhir angsuran bulan pertama. Ini kita juga tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ganti formatnya dengan format accounting, klik kanan, format cell, kita ganti accounting dengan simbolnya rupiah. Oke. Nah, kalau sudah mendapatkan formula seperti ini, kita juga bisa merubah-rubah data pinjamannya ya. Misalkan dirubah dengan 30 juta. Nah, hitungannya sudah langsung otomatis ya. Kita dapatkan. Ini misalkan dengan 20 bulan. Nah, ini berarti nanti kalau jangka waktunya kita tambah, kita tinggal menambah untuk tabel angsurannya ya, sehingga periodenya menjadi 12. Oke teman-teman, itu ya cara perhitungannya, jadi mudah kalau kita dengan menggunakan bantuan Excel. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.